kayaknya menarik ini bisnis teh ini. Harus punya guru, harus punya coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bersama aku Widya Febriani di YOE Entertainment pada program Bilik Sukses, tempat di mana impian jadi kenyataan. Oke guys, di sini aku bakal membahas tentang yang lagi viral-viral gitu loh, yang lagi booming pada akhir-akhir ini. Nah, tapi aku nggak sendirian. Aku sudah bersama narasumber kita yaitu Pak Najib. Halo. Halo Pak, Halo. hai dulu dong. Halo. Oke, sebelum aku tanya-tanya nih ya Pak, maka tak kenal maka tak kenal maka apa? Hai. Tak apa-apa ngomong. Oke, perkenalan dulu. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, nama saya Muhyusron Najib, biasa dipanggil Najib. Kebetulan ini satu alma mater juga ini. Oke. Saya alumni sini juga. Alumni UIN Wali Songo. Alumni UIN Wali Songo Semarang. Tepuk tangan dong. Wah, alumni juga menjadi bintang tamu di podcast YOE Entertainment nih. Oke, kira-kira nih kita bakal bahas apa nih, Mbak? Boleh, silakan kalau mau bahas apa-apa, saya siap diinterogasi. Interogasi. Boleh ya, diinterogasi. Atau di sidang ini kayaknya di sidang gitu. ini ya. Mengingat sidang skripsi gitu. Ya. Oke, nah ini langsung aja nih ya boleh, Pak. Boleh. Aku bakal kulik-kulik atau tanya-tanya nih tentang bisnis. Nah ini nih narasumber kita ini sudah kayak berminat banget nih, kayak ahli dalam bidang bisnis. Oke. Ya. Pertanyaan pertama nih Pak, sudah siap? Siap. Siap. Ini kayak sidang skripsi. Sidang skripsi. Oke. Pertanyaan pertama, gimana sih Pak awalnya Bapak bisa terjun ke dalam bisnis ini? Jadi awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba, kok enak. Ya. Ketertarikan saya dalam dunia bisnis itu sudah timbul sejak lama karena faktor tekanan ya. Kalau ada tekanan ekonomi kan orang mau tidak mau harus kreatif gitu. Iya, harus memutar otak. Jadi ini agak nanti dikasih backsound sedih ya gitu. Iya, sedih. Jadi dulu waktu kelas 5 SD saya itu kan ditinggal sama orang tua, pertama bapak ya, terus ibu masih sampai sekarang. Terus kemudian masih sekolah sampai SMP, sampai SMA. Lah di SMA ini benar-benar merasakan ketika teman-teman bisa beli pentol, pentol barbar misalkan. Itu saya itu masih diam di kelas itu. Jadi mau tidak mau otak kan harus berpikir ya, harus gimana caranya saya harus bisa seperti menghasilkan itu. Uang. Nah, gitu menghasilkan uang. Nah, awalnya dari situ kemudian mulai nih ide kreatif. Dulu pertama itu jualan kaos. Kalau sekarang kan sudah marak namanya bisnis online kan. Iya, betul. Dulu itu sudah saya alami, tapi marketnya itu di BlackBerry, dulu BBM. BBM, masih zaman ingat BBM ya, itu dulu masih BBM sama Facebook dulu. Cuman itu aja. Jadi mengandalkan dua itu ya alhamdulillah dikit-dikit lancar. Lah kok enak gitu. Ini mulai tertarik di situ, dilanjutin. Kemudian masuk ke tahap kuliah nih. Ambil manajemen. Bukan, saya itu jurusan pendidikan bahasa Arab. Wah. Jadi jauh ya? Jauh banget ini. Jadi ini pesan buat semua teman-teman, apapun jurusan kalian, apapun yang pengen yang itu disukain, cari yang nyaman saja. Yang nyaman. Karena yang tahan lama itu yang nyaman. Iya, betul banget. Nah, itu terus kemudian saat kuliah itu masih berjalan bisnisnya. Bisnis sablon, kaos, jualan kaos. Kemudian lulus kuliah itu mencoba untuk menciptakan hal baru. Kemudian ke produksinya kaosnya sampai situ. Nah, terus dari referensi guru-guru saya, namanya itu kalau di bidang bisnis itu namanya coach. Namanya coach lah, dari yang melatih saya bisnis itu
menyarankan gitu, menyarankan. Kalau kamu masih di zona nyaman sekarang, kamu tidak mungkin akan berhasil. Betul, jadi jangan stuck ya gitu. Ya, mau tidak mau kamu harus loncatkan gitu, menciptakan inovasi baru. Betul. Nah, kemudian saat itu sekitar 1,5 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, sebelum maraknya bisnis teh sekarang teh itu ya. Baru pertama itu, boleh menyebutkan merek enggak? Boleh. Nah itu pertama dulu masih ada Teh Kota, yang kedua Besti, yang ketiga Teh Barbar ini. Teh Barbar. Lahir Teh Barbar. Nah masih hanya beberapa aja, sebelum sekarang udah. Nah itu kayaknya menarik ini bisnis teh ini. Teh 3.000-an teh 3.000-an. Dan dihitung-hitung ternyata masih masuk. Masih masuk. Akhirnya mau tidak mau harus menciptakan brandingnya gitu. Untuk pertama kali ini dibedakan ya. Yang pertama antara franchise sama under management. Iya, betul. Dan kemitraan. Ada 3, franchise, kemitraan sama under management. Nah, untuk saat ini bedanya apa? Under management itu yang dikelola sendiri. Kelola sendiri dengan manajemen sendiri. Kalau yang kemitraan itu orang lain ngasih modal, tetapi tidak terikat oleh hasilnya. Kalau franchise itu terkait hasilnya dibagi. Dibagi gitu, 2 gitu. Ya ada perjanjian-perjanjian. Nah itu bedanya. Kalau yang dijalani saat ini dulu pertama kali Teh Barbar khususnya itu under management. Under management kita kelola sendiri. Kita lama-lama semakin banyak cabang nggak mampu kita. Nggak mampu mengelola. Kan kelemahannya masing-masing ada kelemahannya ya. Iya betul. Kalau di under management itu untungnya banyak. Untungnya kita semua yang dapat. Tapi SDM yang dipakai harus banyak. Iya. Kemudian karyawan gitu ya. Karyawan harus banyak. Kemudian setiap hari harus memutar otak terus. Beda kalau kemitraan. Kalau kemitraan kan resiko orang lain. Terus kemudian kita fokusnya juga di marketingnya. Jadi mitra itu yang fokus di pengelolaan, penjualan, kita yang fokus di marketing gitu. Jadi saling menguntungkannya di situ. Nah, kemudian dibukalah open kemitraan dan pertama kemitraan itu tidak semulus sekarang ini. Wah, kenapa tuh? Iya, karena yang pertama kan belum dipercaya ya, produk kita belum dipercaya karena belum terbukti kan gitu, belum banyak lah, belum marak lah. Terbantulah dengan viralnya es teh jumbo sekarang. Iya, yang 3.000-an itu. Memang sangat viral banget, apalagi di Semarang ini ya kan cuacanya emang di sini sangat panas. Betul, gitu. Emang butuh teh every time gitu kalau sekarang zaman sekarang. Ya ini resikonya kalau mataharinya banyak ya. Iya, mataharinya ada 8. Ada 8 ya Semarang. Iya. Nah, itu resikonya di situ. Iya. Terus kenapa kok jadi milih nama Teh Barbar gitu? Apa ada alasan gitu? Pernah ada yang tanya gitu, ini sebenarnya apa? Barbar itu gimana maksudnya? Apa tehnya yang barbar ya? Nah, boleh diartikan, bahkan ada yang apa namanya? Kalau orang nggak suka apa namanya? Netizen. Netizen yang nggak suka itu loh. Nah, itulah intinya yang nggak suka itu produknya enak, terus bagus. Kenapa namanya barbar? Yang identik dengan hal negatif kan gitu. Iya, barbar kan emang ya gitulah. Ya monggo. Kalau kita terserah orang mau mengatakan atau mau itu diartikan barbar itu sebagai yang negatif itu golongan barbar, orang yang enggaan lah itu. Ada yang mengatakan barbar itu ya apa istilah kita mengasihnya semoga lah sesuai all-in lah itu, loss gitu. Ada yang mengatakan gitu. Tapi ini yang menjadi rahasia. Dan tidak pernah dipublish. Wah, ini rahasia baru di YOE Entertainment. Betul lah, ini istimewa. Buka ini. Bahwasanya barbar itu singkatan dari kata barokah yang diulang lagi di akhirnya. Barokah. Wah, ternyata di balik Teh Barbar itu ada nama Teh Barokah. Barokah itu kan pengulangan. Wah, iya. Kalau di dalam bahasa itu kan ada pengulangan kemantapan gitu. Wah, mantap gitu ya. Nah, itu dibalik nama
teh berber sebenarnya itu. Kalau yang orang lain mengatakan apa itu monggo terserah. Yang jelas kita berdoa di situ. Gitu. Oke, tuh tadi kan Bapak udah menjelaskan tuh awal mulanya terjun ke dalam bisnis, akhirnya memilih banyak bisnis ya, nggak cuma teh. Ternyata dulu tuh beliau sudah sempat menjalankan bisnis kaos, bisnis bahkan sekarang tuh juga nggak cuma teh ya, tapi ada pentolnya juga gitu. Karena saat ini kan musim hujan, saatnya pentol tampil. Iya, pentol tampil, bukan mau tulus tampil lagi. Oke, tapi nggak apa-apa loh kalau musim hujan gini teh barbar itu menyediakan teh angetnya ternyata. Ini teh angetnya, betul. Jadi kalian yang istilahnya ndak suka es kalau di musim dingin, ini ada solusinya, teh barbar versi anget. Gitu. Betul banget. Oke, nah tadi kan Bapak sudah menceritakan nih, terus sampai saat ini nih yang buat Pak Najib yakin tetap ada di bisnis ini tuh apa sih? Apakah ada support dari orang tua, istri, anak, atau gimana? Iya, yang jelas karena di balik teh barbar ini ada orang banyak. Wah, ada yang kerja di situ. Jadi mau ndak mau bagaimana caranya harus bertahan. Harus yang pertama itu motivasinya. Yang kedua keyakinan di sini karena sejak saya kecil sampai sekarang itu minumnya teh. Teh ya, emang. Gitu. Makanya ini saya istilahnya mantep di sini, bidang sini karena emang teh ndak ada matinya. Oke, tapi kan persaingan semakin banyak ya, apalagi nama-nama teh sekarang kan banyak, ada teh ini, teh itu kan banyak kan, kayak teh presiden, teh tiba-tiba nanti ada teh anak kos gitu kan. Sekarang tuh banyak banget. Terus emang Bapak gimana caranya Bapak untuk kayak beradaptasi gitu dengan tren-tren sekarang? Kan dulu kan trennya boba tuh, semua pada buka boba. Terus trennya milkshake ya, itu juga pada buka milkshake. Sekarang trennya teh nih pada buka semua juga. Nah terus ini bakal ada tren smoothies kayaknya nih Pak, kan mulai ada tuh. Nah itu Bapak gimana cara beradaptasinya? Kalau di kemitraan teh barbar, yang pertama itu memegang prinsip kalau bisnis terlalu idealis, itu akan hancur. Akan hancur dengan sendirinya. Kita tahu dulu brand Nokia, gara-gara nggak mau gabung sama Android, sekarang nggak ada brandnya sekarang. Mungkin kalau ada versi terbarunya mungkin udah gabung ya sama Android. Itu karena idealisnya mereka. Kalau di teh barbar ini sifatnya fleksibel. Relnya tetap teh, tapi di balik menu teh itu banyak. Misalkan kemarin ada menu boba. Sekarang boba nggak ada lagi. Sebelum boba ada, setelah boba ada Yakult series. Setelah Yakult series, kayak milkshake gitu kan. Milkshake. Terus kemudian sekarang yang muncul banyak itu smoothies. Emang nah itu nanti gitu. Berkembangnya di balik tehnya ini, karena menunya kita kan nggak cuma teh, tapi realnya tetap teh kan, gitu. Realnya tetap teh. Nah seperti halnya kopi. Dimanapun kedai kopi dan lain-lain kan tetap menyediakan kopi. Cuman di balik situ ada kopi macam apa. Dan di situ enggak menyediakan cuman kopi aja. Di balik situ menunya masih banyak. Nah, itu kalau nggak fleksibel seperti itu, kita akan tergerus dengan persaingan. Kalau kita sifatnya fleksibel, yang ditawarkan ke mitra juga fleksibel. Jadi mitra kita itu teh barbar setiap 2 bulan sekali itu boleh ganti menu. Update gitu juga ya? Menu. Kalau ada menu baru ya bisa. Sekarang totalnya ada 80 menu. Wah, banyak banget ternyata. Tapi yang ditampilkan di situ dibatasi. Kalau semua ditampilkan nanti bingung. Mau milih apa ini? Akhirnya milih teh. Mikirnya milih yang 3.000-an. Nggak jadi beli yang lain. Benar banget nih. Kita harus fleksibel ya Pak, betul. Mengikuti tren-tren di zaman, karena kalau kita nggak mengikuti juga kita tergusur gitu kan. Apalagi di dalam bisnis kan ada orang yang kayak FOMO gitu pengen nyobain gitu kan. Nah terus ini Pak, kalau boleh tahu nih ya, tantangan terberat apa sih Pak yang kayak menjalani bisnis ini tuh yang pernah Bapak alami? Jadi bedanya bisnis sama jualan itu terletak di sini. Kalau jualan itu ibarat orang
jual beras. Iya. Bisa dipahami ini sampai sini? Beras. Nah, jual beras. Siap. Kalau orang bisnis itu menanam dari padinya, kemudian memanennya, kemudian menggilingnya, terus kemudian menjualnya. Itu yang hasilnya pun juga beda sama yang jualan. Iya. Tapi kan banyak masalah di situ. Gitu juga di dalam bisnis. Tidak seperti orang jualan. Kalau bisnis itu fondasinya harus kuat. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi dalam bisnis. Wah, dengerin ya, dengerin. Ya, ini ilmu lah sedikit. Ilmu sedikit ini buat para penonton UA Entertainment. Yang pertama, manajemen kita harus kuat. Oke. Yang kedua, marketing kita harus kuat. Betul. Yang keempat, yang ketiga. Udah nggak fokus ini. Harusnya minum terus. Iya. Nah, yang ketiga ini kita harus siap tadi yang jenengan tanyakan di awal tadi, siap dengan tren fleksibel tadi. Benar. Tantangannya di sini, ketika kita mengalami persaingan dengan produk baru, mau tidak mau kita harus riset dulu, mau tidak mau kita harus mengumpulkan beberapa produk dulu, lah yang cocok yang mana, terus yang ini dari produk A, keunggulannya di sini, kelemahannya di sini, itu harus dicatat semua. Nah itu nanti, lah yang repot di sini, yang nggak orang jualan, gitu ya? Yang orang jualan nggak alami di sini. Beda kalau orang jualan kan, yang penting ini laku sudah selesai. Asal gitu ya Pak. Betul. Itu tantangan terberat. Yang kedua dalam mensikapi SDM, manajemen kita kan perlu SDM. Tentunya ada ya karyawan yang keluar, ada karyawan yang nggak sesuai dengan SOP dan lain-lain. Nah, itu harus ada trik-triknya masing-masing dan itu menjadi kendala, menjadi tantangan lah di situ. Biasanya trik apa sih yang Bapak gunakan? Untuk trik yang digunakan sesuai sama coachnya masing-masing lah. Kalau ini kan karena rahasia perusahaan ya. Rahasia yang perlu digarisbawahi ketika kita membangun bisnis harus punya guru, harus punya coach. Harus punya pendamping. Beda kalau jenengan mau terabas sendiri silakan, tapi tentu tidak menjamin hasil yang diinginkan. Gitu. Karena emang harus bertukar pikiran ya Pak, nggak cuman kita memikir sendiri, karena kalau memikir sendiri kan pasti berat gitu. Iya. Nah, untuk kita memilih coach, kita sesuaikan. Kalau sekarang kan banyak yang sedia jasa untuk pelatihan bisnis dan lain-lain, didampingi sampai sukses lah, karena gitu. Lah itu banyak sekali yang menyediakan jasa. Tapi saran saya lebih baik pelatih yang bisa menuntun Anda adalah yang paling dekat dengan Anda. Yang paling dekat mungkin teman atau keluarga yang dulunya sudah sukses dulu. Gitu. Nah, termasuk misalkan teman itu kalau dia udah kita kategorikan sukses, cobalah kita sedikit bertukar pikiran. Kita diajari semuanya. Gitu. Mencuri ilmunya gitu ya. Oke. Nah, kan akhir-akhir ini memang sudah mulai musim hujan ya Pak. Apalagi tadi kan emang Teh Barbar menawarkan kalau pas musim hujan bisa ada teh hangatnya gitu. Cuman nanti kalau musim hujan nanti itu bakal ada pengaruh nggak sih sama omset dan pengeluarannya? Betul, tentunya pengaruh sekali. Tentu pengaruh sekali, tidak munafik lah gitu, tidak munafik. Tentunya grafik akan turun. Nah, itu enaknya kalau kita sudah punya pelanggan, walaupun musim hujan, walaupun itu dingin, kalau pelanggan itu sudah setiap hari minum es, katakan saya, walaupun dingin, walaupun musim hujan, masih aja minum es. Minum es gitu. Iya, betul lah. Kita mantapnya di situ. Nah, PR terbesar adalah bagaimana cara mencari pelanggan. Nah, itu tanda tanya besar sih. Bagaimana cara mencari pelanggan. Kebetulan Teh Barbar ini ya alhamdulillah sudah banyak pelanggan lah. Oh iya, ngomong-ngomong Teh Barbar dari tadi ya di sini, coba deh aku pengen nyobain gitu. Silakan. Monggo Pak, coba.
Bapak juga. Saya juga. Iya dong. Ya setiap hari. Minum mintanya sendiri. Boleh. Ini nih nggak cuman es teh ya, ini teh anget juga bisa kalian, teh berber. Ada tulisannya kelihatan nih, teh berber. Sudah pada minum kah? Sudah pada minum. Ya. Oke. Mari. Emang teh barbar ada jargonnya Pak. Teh barbar barokah. Ini. Oh ini jargonnya. Apa nih? Semanis cintamu. Oh. Teh barbar semanis cintamu. Oke. Bagaimana rasanya? Emang ini teh yang paling best pokoknya. Walaupun anget tapi tetap rasanya enak gitu ya Pak. Bener banget. Untuk tadi kan Bapak sempat ngomongin tentang mencari pelanggan atau ya gitu. Susahnya mencari pelanggan. Betul. Nah itu gimana sih Pak? Kok bisa susah gitu? Boleh diceritakan? Emang Bapak udah pernah merasakan susahnya mencari pelanggan gitu kan? Yang pertama tentunya kita harus menyediakan masukan dulu. Kita sediakan apa? Question apa? Kalau survei dulu. Oh, kuesioner gitu ya? Pengennya itu produknya yang mau itu yang apa? Kita kalau di dalam penelitian nanti semester berapa? Semester 5. Sudah diajarkan penelitian itu. Oh ya, Mitopen. Kan ada sampel dan ada namanya apa? Istilahnya beberapa orang yang harus diambil dari sekian banyak orang. Bapak melakukan itu? Betul ya, harus itu. Nah, hebat banget. Terus setelah ketemu, misalkan kita produk teh, nah maunya kebanyakan orang itu apa? Misalkan manis atau yang legit atau yang harum atau yang gimana? Nah dari sekian apa penelitian itu kesimpulannya di Semarang itu sukanya wasgitel, wangi, sepet, legit. Terakhir kental. Nah. Oh gitu. Berarti itu yang mengisi orang-orang Semarang. Betul ya, kita random aja. Kita ambil sampel setiap kota itu kita ambil beberapa tempat, kemudian yang rame dan yang daerah yang nggak begitu rame. Itu ada tekniknya sendirilah dalam penelitian lah. Nanti bisa dipelajari lagi. Oke. Oh berarti Bapak ini emang bener-bener prepare banget ya dalam menjalani bisnis ini, nggak asal-asalan gitu. Makanya teh barbar bisa senikmat ini. Iya, sejos ini dan selaris itu ya Pak. Dan ngomongin tentang laris omset gitu ya Pak. Ngomongin tentang omset, boleh nggak sih di-spill sedikit gitu kan ya, omsetnya berapa sih per bulan? Apakah dalam bisnis teh ini bisa membeli sebulan itu bisa naik haji atau bisa membeli apa gitu kan? Boleh deh spill sedikit biar teman-teman yang mau terjun ke dalam bisnis itu termotivasi gitu Pak. Jadi omset ini dibagi menjadi 2. Oh ya. Yang di penyedia kemitraan atau yang menjadi mitra. Kalau yang ditanya yang menjadi mitra atau mitranya teh barbar itu kita misalkan bicara rata-rata. Kalau terbanyak itu yang terbanyak dipegang sama yang Gajah Raya. Itu sehari bisa sampai 2000 cup. Wah, 2000 cup tuh dikali aja 3000 atau enggak ya? Enggak semuanya 3000-an ya kan ada juga yang 8000, ada yang kali aja itu. Nah, kalian itu hitung ya. Dihitung sendiri. Hitung sendiri ya. Kalau rata-rata Semarang itu satu minggunya itu 2000 cup untuk 2000 satu outlet rata-ratanya. Ada yang mungkin di bawah atau yang lebih. Itu ada. Itu berdasarkan dengan data belanjanya di kemitraan. Itu seperti itu. Misalkan kita hitung, katakan satu cupnya itu kita untung 1000, dibuat ratain, kan ada yang untung 2000, ada yang 3000. Nah kita ratakan 1000. Nah kalikan aja 2000. 1000 kali 2000 berapa? 1000 kali 2000 berapa teman-teman? Ya jawab di kolom di komentar. Jawabannya di sana. Itu kira-kira keuntungannya. Oke. Nah, kalau omset di atas. Emang kalau
dalam berjualan atau berbisnis itu kan emang nggak menentu ya Pak. Betul. Kadang naik, kadang besar banget Betul. omsetnya, kadang turun. Emang kita nggak bisa memprediksi, Betul. cuman kita bisanya mengusahakan untuk segini-segini gitu, benar banget. Nah, kalau ngomongin tadi kan Bapak kan sudah menjalani bisnis ini berapa tahun Pak? Kebetulan ini sudah 1 tahun 4 bulan Nah, atau 1 tahun jalan 4 bulan gitu. Dalam 1 tahun 4 bulan ini nih, Ya. kira-kira dalam bisnis ini Bapak itu sudah kayak apa yang dipengenin dari bisnis ini tercapai gitu? Apa yang dipengenin tercapai gara-gara bisnis ini? Misalnya Bapak tadinya tuh Bapak pengen beli ini nih. Nah, terus gara-gara bisnis ini tercapai gitu. Yang jelas, yang buat bisa motivasi kita semua, ketika kita mau membeli itu kita anggap mahal, suatu saat kita menganggapnya itu murah ya. Oh iya, karena sudah sukses. Nah, ini untuk apa istilahnya realnya di situ Mas, keseluruhannya. Kalau target atau kepuasan apa, semua manusia itu dikasih berapapun tidak puas. Ya, betul banget. Betul. Tapi minimal itu tadi, yang dulunya kita anggap itu mahal, sekarang kita anggap murah itu aja. Itu untuk Bapak, sekarang ini. Bapak udah mengalami itu ya? Ya, fase-fase itu sudah, alhamdulillah sudah kita alami. Dan berharap nanti yang kita anggap lebih mahal lagi, kita anggap murah. Murah lagi gitu, benar banget. Tuh dengerin ya teman-teman, pendengar setia Yo Entertainment. Oke. Pak, kan tadi kan kita sudah berbicara lama banget, banyak banget tentang pengalaman Bapak di bisnis ini. Nah, biar lebih asik, biar lebih seru, kita ada game nih, teka-teki. Wah, deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Jadi ini deg-degan. Deg-degan ini serasa ujian skripsi. Iya betul. Ditanya-tanya. Kayak sidang sama dosen. Dan ini Pak Najib belum kita briefing sama sekali loh guys. Tadi tanya kisi-kisinya apa enggak dijawab? Ya, jangan. Pusing ini. Ini tuh untuk mengecek kefokusannya Pak Najib. Dan gimana sih apa bos teh barbar ini gitu. Oke, siap. Oke, langsung aja nih. Ini gampang kok Pak, gampang banget kalau fokus gitu kan. Yang pertama, teka-tekinya, ujung dari langit apa? T. Oh, pintar. Wah. Bener. Wah, kok bisa sih? Wah, ini kayaknya tim kreatifnya nih apa yang kurang, mencari pertanyaan terlalu easy. Apa gara-gara menciptakan teh barbar jadi tahu teh. Habis minum teh tadi, tiba-tiba menjadi pintar ini. Gara-gara minum teh barbar jadi pintar, jadi fokus buat gitu. Buat kalian yang lagi skripsi, yang lagi bingung, silakan minum teh barbar. Insya Allah nanti pikirannya akan cemerlang. Minumlah teh barbar, biar barokah. Ya, amin. Amin. Katanya seperti itu. Oke, lanjut nih. Lanjut. Siap. Oke. Pertanyaan selanjutnya, buah-buah apa yang durhaka? Wah, bingung nih. Apa? Minum teh dulu Pak, biar bisa menjawab. Bentar. Buah-buah apa yang durhaka? Ada bantuan enggak ini? Aduh, ada bantuan yang dikisi-kisi nih ya, Mi? Mau kasih clue? Boleh, oke. Buah yang durhaka. Iya, buahnya berbentuk bulat. Wah, ini kalau nggak lucu nih, gimana nih ke tim kreatif? Pas. Oke, pas angkat tangan Pak Najib. Kayaknya kurang ini, harusnya minumnya sampai segini baru bisa jawab ini. Udah kenyang ini. Jawabannya adalah melon kundang. Iya betul, melon kundang. Kalian tahu nggak? Oke. Bener nggak Pak? Malin, iya. Nah, lanjut ya Pak. Ini masih semangat Pak? Masih semangat. Aduh. Oke. Penyanyi luar negeri yang suka bersepeda siapa? Ayo, penonton setia Yo Entertainment, ada yang tahu nggak? Penyanyi luar negeri yang suka bersepeda. Ada yang tahu ya? Bersepeda Pak. Masalahnya penyanyi luar negeri kan banyak ya? Iya. Nah, itulah Pak yang goes-goes.
Aduh, apalagi. Nanti ini tolong editingnya tuh dikasih tanda tanya tuh, peng gitu loh. Biar gitu loh. Iya gitu loh. Jangan mikir gitu. Ada yang tahu, boleh yang tahu langsung komen di kolom komentar ini ya. Jawabannya pas Pak? Pas. Bener Mas? Bener. Itu loh yang cantik, Selena Gomez. Oh, Selena Gomez. Wah. Ini kayaknya harus ketawa dong. Gimana sih Tin hore-horenya ini? Nah, ada 3 pertanyaan lagi nih. Mau dilanjut atau nyerah Pak? Ini kira-kira kalau berhasil dapat apa ya? Wah, kalau berhasil dapat apa nih? Wah, ada nanti Pak. Tenang aja. Iya. Nanti kita borong teh barbar. Akibat kesombongan ini. Wah. Ada yang lebih isi enggak? Loh, kayaknya baru sekali menjawab. Oke. Nih, selanjutnya. Ini kayaknya orang-orang udah pada tahu nih. Kayaknya ini. Selena Gomez. Oh, masih membingungkan Selena Gomez. Oke. Ini siapa? Ini harusnya Bapak tahu sih. Ini soalnya udah banyak yang menebak ini. Orang apa yang berenang tapi rambutnya nggak basah? Ayo dong Pak, ini tahu ini. Orang berenang. Rambutnya nggak basah. Ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu nggak? Ada di sini. Ya, kalau ada di komputer itu. Oh. Orang botak. Iya, betul. Iya, betul banget. Iya, bener kan Pak, rambutnya nggak basah. Masalahnya rambutnya yang mana? Oh iya, karena dia nggak punya rambut. Gitu, oke. Jadi komputer kan nggak punya. Oke. Aduh, kok sebut ner. Oke, kayaknya ini harus minum ini terus ini. Harus minum ya. Iya, harus biar pintar ya. Seger lagi nih. Seger. Nah, ini kalau tadi Bapak bisa menjawab nomor 1, pasti yang nomor 5 ini bisa Bapak jawab. Karena ini apa Pak? Easy. Oke, siap. Pokoknya kalau ini Bapak bisa menjawab, kalian harus teriak ya. Harus teriak. Harus lari-lari ke biar semangat gitu. Oke. Apa huruf kelima dari abjad? Ayo. Huruf kelima dari abjad, coba dieja dulu deh. JAT. Hah? Huruf kelima dari abjad. JAT. T apa? Bener T. Bener. Benar. Jadi. D. Lari semua. Lari. Bener banget. Iya, bener. Oke, karena tadi Bapaknya udah menjawab 5, berarti kurang 10 ya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Ini agak susah nih Pak. Jadi wajar kalau nggak bisa menjawab. Karena ini emang tingkatnya gini. Oke. Apa yang selalu datang namun tidak pernah tiba? Wah, ini emang susah ini. Selalu datang tapi tidak pernah tiba. Apa ya? Tolong. Apa? Wah, kalau random gini angkat tangan saya. Angkat tangan. Wah, ini nggak jadi dikasih ini. Selalu datang, tidak pernah tiba. Tiba apa? Oke. Pas? Apa ya? Pas deh. Oke. Jawabannya adalah besok. Selalu datang, besok lagi. Oh iya. Iya, betul kan. Oke. Nah, udah nih selesai kita main gamenya. Oke. Sebelum penutupan nih Pak, pertanyaan terakhir nih. Ya, boleh. Untuk mahasiswa-mahasiswa ini kan kita bakal terjun ke dalam kesenangan masing-masing lah. Siapa tahu ada yang nih mau terjun ke dalam bisnis gitu. Nah, motivasi dari Bapak deh atau saran atau apa gitu untuk mahasiswa-mahasiswa atau penonton setianya YO Entertainment yang ingin terjun ke dalam bisnis. Untuk yang ini pesan-pesan saya. Iya, pesan-pesan. Boleh dicatat. Boleh catat semua ya. Boleh dicatat. Langsung buat story enggak apa-apa? Ya.
kasih kata-kata langsung dibikin jedak-jeduk gitu ya, Pak? Nanti buat jedak-jeduk ya di TikTok ya. Oke, baik. Kalian jangan harap nanti keluar dari sini sesuai dengan relmu, misalkan jurusannya. Iya. Karena penelitian terakhir itu hanya berapa persen saja yang sesuai dengan jurusannya. Betul. Yang perlu disiapkan adalah mental kalian dalam menghadapi nanti ke depan. Karena kenapa harus mental? Percuma kita punya ide, percuma kita punya modal, percuma kita punya gagasan lain. Kalau tidak punya mental, selesai. Wah, iya bener banget. Perlunya mental ya teman-teman. Karena emang zaman sekarang itu banyak yang punya ide tapi malu untuk mengungkapkan, nggak berani untuk, padahal belum dilakukan tapi nggak berani duluan. Wah itu nggak boleh mental, seperti itu. Mental yang perlu apapun nanti di pekerjaan kalian, warnailah pekerjaan yang Anda kerjakan. Betul banget. Nanti dipotong ya terus diedit gitu ya. Oke. Kayaknya nih kita kan sudah bertanya banyak banget nih sama Pak Najib. Oke, sampai sini. Terima kasih ya Pak Najib sudah menjadi narasumber di program Bilik Sukses, tempat di mana imajinasi menjadi kenyataan. Oke, bersama aku Widya Febriani dan Pak Najib mohon undur diri dan beri aplaus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa share juga teman-teman. Biar orang-orang yang mau melatih biar orang-orang yang mau terjun ke dalam bisnis bisa termotivasi adanya podcast ini. Oke, see you.